Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Metode Penelitian dalam Psikologi Sosial. Di sini kami terdiri dari 3 anggota, yaitu Yuda Alfasar, Muhammad Umar Kadafi, dan dengan saya sendiri Bagas Ardi Satria. Yang pertama, tentang metode observasi. Metode observasi adalah cara pengumpulan data rangkap penyelidikan terhadap tingkah laku sosial dalam situasi sosial yang wajar. Metode observasi ini dapat dilakukan oleh penyelidik terhadap tingkah laku sosialnya dari seseorang individu dan dapat juga tingkah laku sosialnya di suatu kelompok. Macam-macam metode observasi uncontrolled observation atau observasi tidak terkontrol. Jadi maksud adalah observasi yang tidak sistematis, tidak mewakili kurang waktu dalam beraneka ragam situasi sehingga simpulan yang diambil berdasarkan kebiasaan tanpa data yang akurat. Systematic observation atau observasi sistematis. Observasi sistematis memiliki cara dalam pengumpulan data dengan menggunakan tahap-tahap yang bersifat ilmiah, yaitu pengambilan sampel yang mewakili. Penyelidik memperoleh latihan, mengobservasi dan informasi atau data yang diperoleh bersifat lebih objektif. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode eksperimental. Metode eksperimental merupakan desain dengan ciri adanya intervensi dari peneliti. Peneliti meletakkan orang dalam situasi yang terkontrol dan menilai bagaimana mereka bereaksi. Dalam hal ini, akan diciptakan 2 atau lebih kondisi yang berbeda secara jelas. Individu secara acak dimasukkan ke dalam salah satu dari kondisi yang berbeda-beda. Kemudian reaksi mereka diukur. Dalam bentuk dasarnya, metode eksperimen mencakup dua tahap utama. Yang pertama, dimunculkannya sebuah variabel yang secara sistematis diubah-ubah, di mana kehadiran atau kekuatannya dipercaya berpengaruh pada satu aspek dari perilaku. Yang kedua, apabila memang muncul perubahan, maka efek dari perubahan tersebut diukur secara hati-hati. Faktor yang secara sistematis diubah oleh penelitian disebut dengan variabel bebas, sedangkan aspek perilaku yang diteliti disebut variabel terikat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode korelasional. Metode korelasional merupakan desain dengan mengamati hubungan antara 2 faktor atau lebih yang disebut variabel. Tujuannya adalah mencari tahu apakah ada asosiasi atau hubungan antar variabel. Misalnya studi tentang apakah menonton kekerasan di televisi berkorelasi dengan perilaku agresif. Studi korelasional akan meneliti asosiasi antara seberapa banyak waktu yang sedang dihabiskan anak menonton acara kekerasan dengan jumlah perilaku agresif yang dilakukan anak. Sebuah studi menemukan hasil bahwa penonton televisi yang menampilkan kekerasan berkorelasi positif dengan perilaku agresif anak. Selanjutnya yaitu metode kuasi eksperimen. Metode kuasi eksperimen merupakan penelitian yang memberikan perlakuan dan mengukur akibat perlakuan, namun tidak menggunakan sampel acak untuk menyimpulkan perubahan yang disebabkan perlakuan tersebut. Pada penelitian lapangan, pada umumnya dilaksanakan dengan menggunakan kuasi eksperimen. Metode penelitian kuasi eksperimen kuantitatif pada dasarnya sama seperti eksperimen murni. Namun, pada kuasi eksperimen, peneliti tidak mempunyai kebebasan untuk manipulasi subjek. Dalam penelitian ini, penentuan kelompok eksperimen dan kontrol diterapkan dengan menggunakan kelompok acak.
Metode penelitian kuasi eksperimen kuantitatif bertujuan untuk menunjukkan hubungan sebab dan akibat dengan melibatkan kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Namun, kedua kelompok tersebut tidak dipilih dengan acak. Penelitian kuasi eksperimen juga bertujuan untuk menyelidiki hubungan dan mengklarifikasi penyebab terjadinya peristiwa. Selanjutnya yaitu metode evaluasi. Metode evaluasi adalah kegiatan penelitian yang sifatnya mengevaluasi suatu kegiatan atau program yang bertujuan untuk mengukur keberhasilan suatu kegiatan dan menentukan keberhasilan suatu program dan apakah telah sesuai dengan yang diharapkan. Penelitian ini juga diarahkan untuk menilai keberhasilan manfaat, kegunaan, sumbangan, dan kelayakan suatu program kegiatan dari suatu unit atau lembaga tertentu. Penelitian ini mengacu pada prosedur ilmiah yang sistematis yang dilakukan untuk mengukur hasil program atau proyek sesuai dengan tujuan yang direncanakan atau tidak dengan cara mengumpulkan, menganalisis, dan mengkaji pelaksanaan program yang dilakukan secara objektif. Kemudian merumuskan dan menentukan kebijakan dengan terlebih dahulu mempertimbangkan nilai-nilai positif dan keuntungan suatu program. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok 3. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.